Kemudian di dalam membasuh telapak tangan, berapa wajibnya? Berapa wajibnya? Ya, ini penting jamaah. Nah, jadi apa? Kita sampaikan, kita ulangi biar jangan sampai lupa. Ya, jadi tata cara berwudu ini sangat penting. Rasul sering mengingatkan, fa asbiqul wudu'a wa ahsinul wudu'a. Perbaikilah, sempurnakan wudu kalian, perbaiki dan sempurnakan wudu kalian. Tentunya karena di sana ada ya pengaruh di dalam sholat, karena dimulai ya khusyuknya sholat itu dimulai dari ya di dalam berwudu, karena satu bagian ya, satu bagian karena sebagai syarat ya sahnya sholat. Maka ingat membasuh telapak tangan, membasuh tangan sampai siku tadi hukumnya wajib, tidak boleh dilewatkan. Sebagaimana Allah sebutkan dari dalam Al-Quran, kemudian yang keduanya dalam hadis Nabi. Dan kita tahu makna dari tangan, ya tangan atau siku, ya siku itu tadi disebutkan ya antara jari tadi, antara jari, ya siku itu adalah batas. Ya, batas antara ujung jari sampai siku dan lengan atas. Ini siku namanya. Ya, dimulai dari ujung jari sampai siku, ya, dan lengan atas. Ya, ini lengan atas. Itu makna dari ilal marafiq. Kemudian caranya, ya cara di dalam membasuh, di dalam cara membasuh adalah dimulai dari yang kanan dulu. Dimulai dari tangan yang kanan. Ya. Kalau dulu pakainya apa? Dengan mengambil seperti ini kemudian diratakan. Lah bagaimana dengan tadi yang kedua? Apakah lebih boleh dari yang siku dulu? Maka ini tidak sesuai dari ayat tadi, karena ayatnya langsung Allah sebutkan ilal marafiq. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Ya. Sehingga dimulai dari telapak tangan sampai siku, bukan dibalik siku kemudian ya telapak tangannya. Adapun kewajiban atau wajib di dalam membasuh tangan adalah satu kali. Satu kali. Kalau menambah 2 dan 3 ini sunnah. Ya. Kewajiban membasuh tangan di dalam berwudu itu satu kali, maknanya satu kali. Ketika menambah 2 dan 3, apa itu? Sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa satu itu wajib? Karena Allah tidak menyebutkan jumlah. Allah menyebutkan tadi dalam ayat Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Tidak disebutkan 1 atau 2 atau 3. Baru diterangkan oleh Rasul, ya, Rasul kadang 1 kali, ya, terkadang Rasul 2 kali, dan Rasul juga 3 kali. Maka kewajiban di dalam membasuh tangan itu 1 kali, ya, dan boleh 2 dan 3. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan juga di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, tawaddu'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mencontohkan kepada kita sering satu kali. Maknanya 1 kali ketika berkumur, 1 kali, ya, ketika membasuh wajah 1 kali, ketika membasuh tangan 1 kali, marrotan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dan ini adalah wajib. 1 kali wajib. Kemudian ada pun yang 2 kali, ini juga Rasul mencontohkan kepada kita.
boleh kita menambah 2 dan juga 3 kali. Ya. Boleh menambah 2 dan 3 kali. Yang wajib sekali. Wajibnya sekali, sisanya 2 dan 3 itu ya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga dari jalan sahabat yang lain. Kalau yang Rasul menyebutkan 1 kali itu sahabat Ibnu Abbas. Jadi memang kala itu banyak yang melihat. Banyak yang melihat bagaimana Rasul mengajarkan umatnya di dalam tata cara berwudu. Ya, di dalam tata cara berwudu. Dari sahabat Abdullah bin Zaid, an Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa Rasul sallallahu alaihi wasallam marrataini. Dari sahabat Abdullah bin Zaid, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kami ketika berwudu 2 kali. Marrotaini. Kalau tadi marrotan sekali. Sehingga tadi kita sampaikan wajibnya sekali, dan ketika menambah 2, 3, maka ini apa? Ya, sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Ya, memang kita melihat demikian menunjukkan orang yang paling paham adalah tentang ya ibadah itu Rasul. Kenapa? Rasul menjelaskan. Ya. Mana yang afdol? Yang afdol adalah kita mengikuti Rasul. 2 kali, 3 kali, bahkan sekali. Ya. Kalau 3 kali juga hadisnya banyak. Ya. Belum lagi nanti karena tentang berwudu ini kan disebutkan tentang wudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ketika kalian akan mendirikan sholat, cucilah wajah kalian. Kumur-kumur kan nggak ada. Nah, itu diterangkan oleh Rasul. Ketika mencuci telapak tangan juga nggak ada. Tata cara kumur-kumur bagaimana? Diterangkan juga oleh Rasul. Kemudian ketika membasuh wajah dari mana sampai mana. Kemudian berapa kali ukurannya. Ini dijelaskan semua oleh Rasul. Sehingga agama Islam ini adalah agama yang sangat jelas, terang. Nggak ada yang nggak jelas, nggak ada yang remang-remang, nggak ada. Semua sudah diterangkan. Ya. Apalagi langsung yang menjelaskan Rasul. Makanya aneh sebagian orang menolak hadis Nabi hanya mengamalkan Al-Quran. Ada. Ya. Sebagian kaum muslimin yang semoga Allah memberikan hidayah meninggalkan hadis Rasul. Hanya berpegang dengan Al-Quran. Padahal manusia yang paling paham tentang Al-Quran adalah Rasul. Kenapa? Karena Rasul adalah manusia yang menerangkan isi Al-Quran. Ketika Allah perintahkan wa aqimus sholata, hendaklah kalian mendirikan sholat. Kalau kita hanya berpedoman dengan Al-Quran, maka dirikanlah sholat. Sholat seperti apa? Sehingga di sana Rasul menerangkan tata cara sholat. Tata cara sholat. Bagaimana berdirinya, kemana menghadapnya, bagaimana bersedekapnya, apa doanya, bagaimana rukunya, posisi tangan sebelah mana, apa doanya, sujud seperti apa sujudnya, doanya apa, bangkitnya gimana, sampai salam. Ini tidak disebut di dalam Al-Quran. Tetapi ini diterangkan oleh Rasul dalam hadisnya. Sebagaimana juga berwudu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu. Apabila kalian akan mendirikan sholat, cucilah, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Ya. Mana yang lainnya? Kok ada kumur-kumur, ada istinsyak, memasukkan air ke hidung. Kemudian tentang niat membaca, itu Rasul yang mengajarkan kepada kita. Sehingga maknanya kita mentaati Rasul, mengamalkan perintah Rasul, mencontoh Rasul di dalam tata cara ibadah, hakikatnya kita telah mentaati Allah. Kenapa? Karena Allah mengutus Rasul sebagai penjelas. Sebagai
ya sebagai penjelas kepada kita di dalam perintah-perintahnya. Makanya tafsir yang pertama untuk Al-Quran itu ya dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi. Begitu pula di dalam tata cara ibadah. Kita bisa tahu detailnya tata cara berwudu, detailnya tata cara sholat, itu tidak lain dari ya kecuali dari hadis Nabi SAW. Begitu pula di dalam ya ini dalam berwudu. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari jalan sahabat Humran. Beliau mengatakan wa yadaihi ila mirfaqaini thalatha mirar. Dan pernah saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya sahabat Humran, di mana beliau membasuh kedua tangannya sampai siku thalatha miron, yaitu 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi kalau kita berwudu lihat ada yang sekali, ya jangan sampai salah, ini harus 3 kali. Ya. Ya, atau kita lihat dulu harus 3 kali, kenapa kamu 2? Boleh. Ya, boleh. Nah, terus bagaimana kalau lebih? Ya. Dan sengaja, kalau lupa bukan lupa, kalau lupa nggak masalah. Ini sengaja, biar banyak pahalanya. Biar apa? Banyak pahalanya nih. Ya, kalau membasuh tangan 2-3 kali, ya dapat pahala, tambah lagi 5 ya sampai 6 sekalian biar pahalanya banyak. Maka ini tidak apa? Tidak diperbolehkan. Tidak dibolehkan. Ya, bahkan Rasul mengatakan pernah ada seorang Arab Badui, di mana orang Arab Badui ini meminta kepada Rasul untuk mengajarkan tata cara berwudu. Kemudian beliau pun mengajarkan, dipraktekan. Langsung Rasul mempraktekan. Ya, kalau kita ini baru ilmu, teorinya. Antum praktek ya, kalau pas mau sholat mau lagi berwudu praktekan. Ya kalau kita prakteknya di sini ada air nanti ya basah nanti. Ya tidak, jadi basah. Nah, kita praktekan ya setelah kita tahu ilmu. Apa kata Rasul selesai mengajarkan orang Arab Badui ya di dalam berwudu, dan hadis ini adalah hadis hasan yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Setelah Rasul mengajarkan orang Arab Badui ini wudu, ya, dan Rasul mengajarkan dengan 3 kali kala itu, ya, dan ini yang paling banyak diantara yang dilakukan oleh Rasul 3 kali. Maka setelah itu Rasul mengatakan hadzal wudu'u, begini loh tata cara wudu. Faman zada ala hadza, barang siapa yang melebihi dari ini, dari 3, ya, lebih dari 3, faqad asa'a wa ta'adda, dia keliru dan sudah kebablasan. Keliru dan sudah kebablasan. Ya. Sehingga ya cukup ya untuk kita sebagaimana cukup untuk Rasul. Jangan sampai kita menambah yang Rasul sudah cukup. Kita tidak lebih baik dari Rasul. Kita tidak lebih soleh dari Rasul. Kita tidak lebih tahu tentang Al-Quran. Kenapa kita menyelisih dengan dalih niatnya baik? Ingat bahwa di dalam ibadah bukan sekedar niat baik, tetapi niat baik itu harus dibarengi dengan contoh. Bukan sekedar niat baik, pengen pahalanya banyak, tetapi tidak ada contoh. Tidak ada contoh. Cukuplah bagi Rasul ya untuk kita sebagai sebagai teladan, sebagai kita contoh di dalam kita mengikutinya. Dan ini adalah sebagai praktek di dalam kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagai praktek bahwa kita mengucapkan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka kita mengikuti yang telah diajarkan. Kita mulai mengikuti amalan yang telah digariskan dan telah disampaikan kepada kita. Walaupun itu sedikit kelihatan untuk kita, tetapi karena itu Rasul yang mengajarkan kepada kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang kebablasan, menjadi orang yang keliru karena tidak mau mentaati Rasulnya. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu bahasan
tentang ya bahasan yang ke-7 di dalam seorang membasuh tangan sampai siku, ya, membasuh tangan sampai apa? Sampai siku. Dan ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib, tidak boleh untuk dilewatkan. Ya, tidak boleh itu dilewatkan, atau mungkin ya karena buru-buru, ya, karena buru-buru sehingga dia meninggalkan kewajiban ini. Ya, kemudian juga bahwa tentang ya siku ini, ya, tentang siku adalah ya pertengahan antara tangan dan siku, kemudian apa? Ya, lengan atas, ya, lengan atas ini. Jadi boleh kita lebih, ya, ya karena lengan atas ya lebih lewat sedikit, ya, lewat dari sikunya. Adapun caranya tadi kita sebutkan, ya, caranya dimulai dengan tangan yang kanan, kemudian dari apa? Dari telapak tangan baru dia meratakan ke siku. Ya. Dari mulai telapak tangan dia meratakan ke siku, bukan dari siku ke ya ke telapak tangan. Walaupun ada yang berpendapat boleh, tetapi kita lebih utama mengikuti yang sudah jelas dalilnya. Dimulai dari tangan, ya jari-jari tangan ini telapak sampai sikunya. Ya. Dan juga kewajiban ini minimal 1 kali, ya, sebagaimana Rasul menyebutkan marrotan, sekali, ya sekali. Kemudian dalam hadis yang lain, dari riwayat yang lain, dari sahabat yang lain, Rasul juga mengajarkan boleh juga 2 kali dan 3 kali. Adapun lebih, ya jangan. Rasul mengatakan hadal wudu'u, inilah cara wudu. Ya, faman zada ala hada, barang siapa yang melewati itu dan karena sombong ataupun karena niat, ya, niat yang dia ya, niat karena mungkin karena ingin mendapatkan pahala yang banyak, ya, faqad asa'a wa ta'adda, maka dia keliru dan dia sudah kebablasan. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, ya, di dalam membahas tata cara berwudu. Walaupun mungkin kita pelan-pelan, ya, yang penting kita paham. Belajar ilmu enggak harus kita bisa aja mempraktekkan sekali pertemuan selesai, tetapi apa? Agar kita lebih memahami, lebih detail, ya, kemudian lebih lebih ya menancap ilmu itu lebih kuat dari hanya sekedar disampaikan sekilas, kemudian ya di dalam mempraktekannya kurang sempurna. Tetapi dengan kita belajar sedikit demi sedikit, ya, kemudian di sana ilmu akan lebih ilmu akan lebih kuat, dan kita pun di dalam mengamalkan lebih jelas dan lebih menenangkan. Semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.